Aku sudah bilang. Aku akan membawanya kembali meski nyawaku yang jadi taruhannya, jawab Sean tegas. Ethan hanya mengangguk pelan. Lalu diam, tidak ada percakapan lagi. Di rumah sakit, Arabella membuka mata perlahan. Dunia masih terlihat buram, seperti dilihat dari balik kabut tebal. Ia mengerjapkan mata berkali-kali hingga pandangannya mulai jelas. Langit-langit putih dengan lampu neon terang menyambutnya. Bau antiseptik khas rumah sakit menusuk hidungnya. Tiba-tiba, denyut jantungnya melonjak drastis. Bip, 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 bip. Monitor di samping tempat tidurnya berbunyi kencang dan tak beraturan. Alarm meraung-raung memecahkan keheningan ruang ICU. Dr. Bima dan Dr. Ryan yang sedang berada di nurse station langsung berlarian menuju ruangan Arabella. Sepatu mereka berderap cepat di lantai rumah sakit yang dingin. Di luar ruang ICU, Mbok Ranti, Chandra, Hendar, dan Rafli yang duduk di kursi tunggu saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Apa yang terjadi? Kenapa dokter berlarian masuk ke dalam? Tanya Mbok Ranti panik pada Chandra. Tangannya mencengkeram lengan Chandra kuat. Mana saya tahu atuh, Mbok. Kan kita belum nanya, jawab Chandra dengan nada tegang. Ia ikut berdiri, mencoba melihat ke dalam melalui kaca kecil di pintu ICU. Ya Allah, tolong lindungi Nona Aira, lirih Hendar gelisah. Ia memegang erat tasbih di tangannya. Bibirnya komat kamit berdoa. Rafli diam membatu, matanya terpaku pada pintu ruang ICU. Di dalam ruangan ICU, Dr. Bima dan Dr. Ryan terkejut bukan main melihat Arabella sudah membuka mata. Kedua mata itu sekarang jernih, menatap mereka dengan kesadaran penuh. Bukan tatapan kosong pasien koma, tapi tatapan seseorang yang baru saja bangun tidur. Kepala Arabella menoleh pelan ke arah dua dokter itu. Bibirnya yang kering bergerak. Aku benar-benar kembali, gumamnya lirih, hampir seperti bisikan. Tuhan memberiku kesempatan hidup. Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Aira, dia. Ucapan Arabella menggantung di udara. Isak tangisnya tiba-tiba pecah. Air mata mengalir di pelipisnya, membasahi rambut dan bantal di bawah kepalanya. Wajah kedua dokter itu terlihat syok berat. Keduanya saling berpandangan, ekspresi mereka jelas campuran antara lega, bingung, dan aneh. Situasi seperti ini jarang, bahkan tidak pernah mereka alami selama bertahun-tahun praktik. Bagaimana bisa? Tanya Dr. Ryan pelan, masih tak percaya. Dr. Bima menggeleng pelan, matanya masih terpaku pada Arabella. Ini kedua kalinya pasien ini membuat saya seperti terkena syok terapi jantung, jawabnya dengan nada setengah bercanda tapi tak ada tawa. Ia ingat bagaimana Arabella kembali dinawa ke rumah sakit lagi. Tiba-tiba koma tanpa sebab medis yang jelas. Dan sekarang, tiba-tiba sadar tanpa proses bertahap. Arabella melihat kedua dokter yang masih terdiam. Dokter. Dengan suara lemah tapi jelas ia berkata, jangan mengobrol. Tolong. Cabut semua alat yang menempel di tubuh saya. Dr. Bima menghela napas dalam, lalu segera menekan tombol darurat di dinding. Alarm berbunyi di seluruh ruang ICU, memanggil perawat-perawat untuk segera datang. Dr. Ryan mendekat dan mulai memeriksa keadaan Arabella. Ia menyenter kedua mata Arabella satu per satu, memperhatikan reaksi pupil. Apa yang Anda rasakan sekarang? Tanyanya serius. Arabella berkedip. Aku masih merasa lemas, jawabnya jujur. Perutnya tiba-tiba keroncongan. Dan juga lapar. Dr. Bima yang baru saja selesai menekan tombol darurat menghela napas dalam-dalam mendengar ucapan Arabella yang berbeda dari pasien yang selama ini ia tangani.
Biasanya pasien pasca koma akan bingung, tak sadar orientasi, atau bicara melantur. Tapi Arabella, ia bicara seperti orang yang baru saja bangun tidur dan lapar. Gadis yang luar biasa, gumam Dr. Ryan meski masih dengan nada bingung. Saya lapar, kenapa dokter malah bingung? Kesal Arabella. Perawat-perawat berlarian masuk ke dalam ruang ICU. Suara sepatu mereka berderap cepat, monitor digeser, alat-alat medis dipersiapkan. Kekacauan yang terorganisir. Di luar, semua orang yang duduk spontan berdiri. Mbok Ranti memegang dadanya, tangisnya pecah. Ya Allah, Nona Aira. Nona Aira. Ia memanjatkan doa-doa dengan khusyuk, takut hal buruk terjadi pada Arabella. Hendar ikut menangis diam-diam, air matanya jatuh tanpa suara. Chandra menggigit bibir bawahnya menahan cemas. Rafli merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel lalu menekan panggil pada kontak Tuan Sean. Tut, tidak ada tanggapan. Kenapa tidak diangkat? Gumamnya frustasi. Tuan Sean, Anda di mana? Ini sangat penting. Ia segera mencari kontak Rafka dan menekan tombol panggil. Deru nafasnya tak beraturan. Semoga dia mengangkatnya. Awas saja kalau tidak. Di depan rumah Madam Malika, Rafka dan Nanda sedang duduk di lantai teras dan tertidur pulas. Kepala Rafka bersandar pada bahu Nanda sementara kepala Nanda bersandar pada kepala Rafka. Posisi mereka mirip sepasang kekasih yang tertidur dan tetap saling menjaga. Mulut Rafka bahkan menganga lebar, sesekali mendengkur kecil. Musik lagu dangdut berjudul "Oleh-oleh" memecah keheningan malam. Dering ponsel itu keras dan mengganggu. Astaga, siapa yang hajatan tengah malam begini? Gumam Nanda yang terbangun dengan setengah sadar. Ia mengangkat kepalanya perlahan dari atas kepala Rafka. Bola matanya melebar saat melihat kepala Rafka basah oleh iler di bagian yang menempel di bahunya. Basah dan berbekas. Pura-pura tidak tahu. Desisnya cepat. Ia menggeser tempat duduknya secara tiba-tiba, membuat Rafka yang bersandar pada bahunya kehilangan tumpuan dan terjungkal ke lantai. Bruh! Au! Ringis Rafka saat bibirnya membentur lantai keras. Refleks, ia langsung duduk sambil memegang bibir bawahnya yang sedikit berdarah. Kalau mau bangun beri aba-aba dulu. Matanya menatap geram Nanda yang pura-pura melihat langit-langit teras seolah ada pemandangan menarik di sana. Dering ponselnya yang terus berbunyi membuatnya menahan rasa kesal. Ia merogoh saku celana dan mengeluarkan ponsel. Rafli, cicitnya membaca nama di layar. Ia segera menjawab. Halo. Astaga, apa kamu mau aku hajar? Telepon dari tadi baru diangkat. Sembur Rafli di seberang dengan nada mengomel. Tutup mulutmu. Aku ketiduran, ada apa? Rafka mengucek matanya yang masih berat. Apa kamu sedang dengan Tuan Sean sekarang? Aku menelponnya tidak diangkat. Rafka melirik ke arah mobil Sean yang masih terparkir. Ponsel Tuan Sean sepertinya di dalam mobil. Memangnya ada apa? Cepat katakan. Rafli menarik napas panjang. Beritahu Tuan Sean, sepertinya terjadi sesuatu pada Nona Aira. Dokter dan perawat berlarian ke dalam ruang ICU. Aku tidak tahu detailnya, tapi sepertinya darurat. Rafka spontan berdiri. Rasa kantuknya lenyap seketika. Aku akan segera memberitahunya. Bip. Ia mematikan sambungan telepon sepihak lalu berjalan cepat ke arah pintu rumah. Madam Malika. Tangannya meraih gagang pintu dan membukanya. Hei, ada apa? Tanya Nanda ikut bangun. Ia meregangkan tubuh yang pegal. Tangannya secara refleks menyentuh bahunya yang terasa basah. Saat dilihat,
Ada bekas basah cukup besar di jas mahalnya. Sial, dia mengileri jas mahalku. Geramnya pelan sambil menatap punggung Rafka yang sudah masuk ke dalam rumah. Di dalam, Rafka langsung mencari Sean. Dan saat melihat Sean sudah duduk dengan dibantu Grina, ia sedikit lega. Tapi kabar yang dibawanya tak bisa ditunda. "Tuan Sean," panggilnya cepat. "Ada kabar dari Rafli." Semua orang di ruangan itu menoleh. Sean menatap Rafka tajam. "Kabar apa?" Rafka menelan ludah. "Nona Aira." Dokter dan perawat berlarian masuk ke ruang ICU-nya. Rafli bilang sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Wajah Sean berubah. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya belum stabil. Rafka bergegas mendekat, membantu Sean. Grina ikut berdiri karena panik. Ethan sudah lebih dulu melangkah ke arah pintu. "Aku harus ke sana," kata Sean tegas, menahan rasa lemas yang menjalari tubuhnya. Madam Malika mengangkat tangan. "Tenang, Sean. Mungkin ini justru kabar baik." Semua orang menatapnya bingung. "Kabar baik bagaimana, Madam?" tanya Grina. Madam Malika tersenyum misterius lagi. "Kadang, kekacauan adalah awal dari keajaiban." Grina menggeleng. "Madam, lain kali tolong bicara yang jelas. Jangan bikin aku tambah panik." Sean mengabaikan ucapan itu. Ia tetap memaksakan diri melangkah. "Rafka, antar aku ke rumah sakit. Sekarang." "Iya, Tuan." Rafka mengangguk dan membantu Sean dengan memapahnya. Grina mengikuti di belakang mereka. Ethan yang sudah di ambang pintu berhenti, menoleh ke belakang sebentar. "Kita bertemu di sana." Dan tanpa menunggu respons, pria itu melangkah keluar, meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk yang tak bisa ia jelaskan. Sean yang digandeng oleh Rafka mencium sesuatu lalu mengendus kepalanya. "Ada apa Tuan?" tanya Rafka heran. "Apa kepalamu terkena kotoran burung? Bau sekali." "Hah? Masa?" Rafka yang penasaran menyentuh rambutnya. Lalu merasakan lembab dan menciumnya. Nanda dan Ethan sudah masuk ke dalam mobil dan pergi duluan. Grina mengulum senyum melihat wajah geram Rafka. "Hei!" panggilnya pada Rafka. Rafka menoleh pada Grina. Tanpa aba-aba, gadis itu sedikit berjinjit. Lalu, kap, bibirnya mengecup pipi Rafka. Sean memutar bola matanya. Sementara Rafka membeku di tempat. "Mau jadi pacarku nggak? Nona, Anda?" Tiba-tiba kepala Rafka berputar. Pandangannya langsung samar. Tubuhnya lemas tanpa tenaga. "Brooke." "Rafka." "Hei, ada apa denganmu?" "Om, kenapa sama Rafka? Kenapa dia pingsan?" tanya Grina refleks jongkok di samping tubuh Rafka yang terbujur kaku di atas lantai. Wajah pria itu pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Sean mendengus geram, tangannya masih terasa gemetar menahan efek kejutan dan adrenalin yang baru saja mereda. "Dia pingsan karena mendapat serangan mendadak," jawabnya sinis. Melihat Grina yang masih melongo dengan tatapan tidak mengerti, Sean menambahkan dengan nada yang lebih tajam, "Dia belum pernah pacaran, tiba-tiba dicium dan diajak pacaran, tentu saja langsung pingsan." Grina yang tadinya serius langsung melongo lebarnya. "Hah? Pantesan langsung sawan. Makanya beri aba-aba dulu biar dia siap." "Ya ampun, Om galak ini selain punya raut muka setajam silet ternyata punya keberanian seluas samudera, ya." Grina bergumam, lalu kembali mengguncang bahu Rafka dengan panik. "Rafka, bangun, Kak. Ini bukan waktunya pingsan." Namun, tubuh Rafka sama sekali tidak bergeming.
Sean yang sudah kehilangan kesabaran dan ingin segera ke rumah sakit, melangkah gontai menuju mobilnya. Namun, langkahnya melambat, tidak sepenuhnya pergi. "Om!" teriak Grina tidak percaya. "Om mau ninggalin Rafka di sini begitu saja? Dia pingsan, Om." Sean berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap sekilas tubuh Rafka lalu menatap Grina. Dari bibirnya yang tipis keluar nada tegas dan dingin. Ia tidak menjawab pertanyaan Grina, tetapi memberikan ultimatum yang ditujukan pada pria yang tak sadarkan diri. "Rafka, aku hitung sampai 3. Kalau tidak bangun, aku pecat kamu." Grina spontan berdiri, mukanya memerah karena kesal. "Om, ini keterlaluan. Orang pingsan kok diancam. Ditolong, bukan diancam, Om." Ia memprotes dengan suara tinggi, mengomeli Sean yang seperti tidak punya perasaan. Sean sama sekali tidak memperdulikan protes Grina. Ia sudah mulai menghitung mundur, suaranya terdengar jelas di udara malam yang mulai sejuk. 3, 2, saya bangun. Teriak Rafka sekencang-kencangnya sambil membuka matanya lebar-lebar. Ia langsung duduk tegak, dadanya naik turun dengan cepat. Gerakannya yang tiba-tiba membuatnya sempat terhuyung, namun Grina spontan jongkok lagi dan menahan tubuhnya. Rafka, are you okay?" tanya Grina cemas, masih memegangi lengan Rafka. Rafka menoleh pada Grina, napasnya masih tersengal. Ia mengangguk kaku, tapi matanya belum bisa fokus dengan baik. Grina, dengan rasa iba yang tulus, mengangkat tangannya dan menyeka butir-butir keringat di dahi dan pelipis Rafka. Bukannya kering, keringat Rafka justru semakin deras mengucur. Bukan karena gerah, tapi karena ulah Grina. Detak jantungnya yang baru saja tenang karena pingsan kini berpacu kencang lagi. "Nona Grina," panggilnya dengan suara bergetar. Apa di dalam rumah tadi terjadi sesuatu?" Grina mengerutkan keningnya dalam-dalam. Matanya memandang Rafka bingung. "Nggak ada, biasa aja." "Memangnya kenapa?" Rafka menelan ludah, berusaha mengendalikan diri dari sentuhan lembut Grina di keningnya. Soalnya sikap Nona Grina yang tiba-tiba. Perhatian banget. Saya jadi takut Nona Grina salah jiwa atau kesambet sesuatu. Grina langsung menarik tangannya dan memukul lengan Rafka gemas. "Hush. Dasar. Aku kan cuma ngajak pacaran sama nyium pipi doang, masa dibilang kesambet sih?" Sean yang dari tadi menatap adegan itu dengan tatapan kesal akhirnya angkat bicara. "Apa tidak bisa menunda obrolan konyol kalian itu nanti saja? Aku ingin segera pergi ke rumah sakit bertemu Bella." Dua sejoli itu tersentak. Grina dan Rafka sama-sama merah padam. Mereka terlalu asyik sehingga lupa pada situasi genting yang sedang terjadi. Grina menyenggol sikut Rafka, lalu berbisik dengan nada sungkan, "Punya atasan model Om Sean yang galak itu pasti berat, ya, Kak." Rafka melirik sekilas ke arah Sean yang sudah berjalan menuju mobil, lalu menatap Grina. Ia hanya menggeleng pelan sebagai jawaban, tidak berani bersuara lagi. Meski dalam hati ia ingin sekali menjawab. "Bukan sekadar berat, Nona. Ini seperti uji nyali setiap hari. Tapi, jujur saja, dibandingkan Om Sean, Nona Aira. Maksud saya, Nona Arabella, lebih menakutkan." Mereka bergegas menyusul Sean yang sudah sampai di dekat mobil. Rafka merogoh saku jasnya, mengeluarkan keles dan menekan tombol. Lampu mobil berkedip, diikuti bunyi "tut", tanda pintu terbuka. Grina sigap membuka pintu di kursi belakang. "Om duduk dengan tenang saja di sini. Biar aku yang bawa mobilnya," katanya menawarkan diri,
Matanya mengamati wajah Sean yang masih pucat dan keringat tipis di keningnya. Tampak sekali seluruh energinya terkuras habis. Sean tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk ke kursi belakang dan duduk dengan memejamkan mata. Dalam hati ia berdoa, "Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa di sana. Jangan biarkan sesuatu yang buruk menimpa Bella lagi." Sementara itu, Rafka berkata, "Biar saya yang nyetir, Nona." Grina menolak dengan tegas. "Kamu baru saja pingsan, Raf. Lebih baik kamu duduk di samping, biar aku yang nyetir. Demi keselamatan kita bersama." Rafka mendesah, menghela napas panjang. "Justru karena alasan keselamatan bersama, saya merasa lebih aman kalau saya yang nyetir, Nona." Cara mengemudi Nona Grina itu bisa membuat kita pindah alam kapan saja. Dasar. Grina mencubit lengan Rafka, tapi sebelum sempat membalas, suara Sean yang dingin dan tajam terdengar dari dalam mobil. "Jangan berdebat. Cepat jalan. Aku tidak ingin Ethan yang tiba lebih dulu ke rumah sakit." Perintah itu seperti cambuk. Grina segera berlari ke pintu sisi pengemudi, sementara Rafka membuka pintu di sampingnya. Begitu masuk, Grina langsung menyalakan mesin dan tanpa basa-basi menginjak pedal gas. Mobil melesat keluar dari parkiran rumah Madam Malika. "Siap, kita jalan," serunya penuh semangat, membuat Rafka refleks memegang pegangan di atas pintu. Di rumah sakit, suasana yang mencekam telah berubah menjadi haru. Arabella sudah dipindahkan ke ruang rawat inap karena kondisinya dinyatakan stabil oleh dokter. Mbok Ranti, Hendar, dan Chandra menangis terseduh-seduh di pinggir ranjang. Rafli untuk sementara keluar, selain untuk membeli makanan yang diminta Arabella, juga untuk menjemput Sean dan Rafka yang tak kunjung tiba. Ucapan syukur tak hentinya mereka panjatkan, terutama Mbok Ranti. Wanita parubaya itu memeluk Arabella erat, tangisnya pecah. "Ya Allah, Non. Mbok sampai takut kalau Non koma lagi. Mbok nggak mau kehilangan Nona Aira." Isaknya di balik tubuh Arabella, pundaknya bergetar hebat. Tangan Arabella terangkat, mengusap punggung Mbok Ranti naik turun dengan lembut, menenangkan. Hendar ikut bersuara, suaranya serak karena menahan tangis. "Saya juga, Non. Saya sampai nggak selera makan pas dengar Non masuk rumah sakit lagi." Chandra yang biasanya banyak bicara, hanya bisa diam dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ia hanya mengangguk-angguk membenarkan ucapan Hendar. Arabella tersenyum haru. Ia menarik diri sedikit dari pelukan Mbok Ranti, lalu menatap wajah mereka satu persatu. Ada Mbok Ranti dengan mata sembabnya, Hendar yang hidungnya masih mengeluarkan ingus, dan Chandra yang berusaha tersenyum tapi malah cengar-cengir tak karuan. "Makasih ya, udah khawatirin aku." "Aku nggak apa-apa, kok," ucapnya lirih. "Gimana Mbok nggak khawatir, Non?" sahut Mbok Ranti cepat. "Non itu majikan kami yang paling baik.